Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu nafa'ana bihi wa bi ulumi fi darini amin. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin ya rabbal alamin. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma Kala ngendika sapa sahabat Jabir kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yu'allimuna mulang sapa Kanjeng Nabi ing ingsun al istikharata ing istikharah. Istikharah itu minta petunjuk ya. Minta petunjuk ketika di dalam hal-hal yang belum pasti. Contoh, sampean mau kerja, melamar di 2 tempat, kira-kira mau yang diambil yang mana? Itu nanti bisa kita melakukan namanya sholat istikharah. Sholat istikharah itu hal-hal yang tidak atau belum jelas kepastiannya. Kalau sudah jelas tidak perlu istikharah. Seperti sampean mau sholat duhur, terus sampean istikharah, kira-kira nyong sholat apa orang? Lah jelas duhur kewajiban ku istikharah itu ya nggak boleh ya, nggak ada kewajiban istikharah dalam hal yang wajib. Sampean dilamar karo wong loro, kira-kira yang mau diterima yang mana? Ini nanti sholat istikharah. Lah cuman kadang begini, istikharah kita itu kadang sudah tidak murni lagi. Contoh, ada seorang perempuan dilamar oleh kedua orang laki-laki. Padahal salah satu di antara 2 orang ini ada yang dicondongi. Salah satunya sing sampean seneng. Itu nanti istikharahnya itu berarti ini enggak murni. Akhirnya nanti yang muncul itu yang sampean seneng. Sama aja sama aja. Istikharah sama tidak itu sama aja. Sehingga kadang ada seorang ulama yang mengatakan biar istikharahnya itu netral, steril ya, dari hal-hal yang tidak diinginkan, itu malah yang istikharah itu orang lain. Yang melakukan istikharah itu orang lain. Jadi benar-benar kalau orang lain itu enggak ada kaitannya, enggak ada hubungannya dengan kita kan. Makanya mungkin istikharah kita juga dilakukan, kita minta istikharah kepada orang lain juga perlu. Nah, istikharah ini itu minimal itu 1 minggu ya, dilakukan 1 minggu, sehari, semalam, 2 malam, 3 malam. Kalau emang nggak ada tanda-tanda apapun setelah 1 minggu itu nanti yang diambil itu adalah yang kita mantap. Yang mantap yang mana? Itu nanti yang kita ambil kalau sudah melalui istikharah tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Fil umuri dalam pira-pira perkara kulliha ya sakabehane umur. Kama yu'allimuna kaya oleh mulang sapa Kanjeng Nabi na ing kita as-surata ing surat minal Qur'ani saking Al-Qur'an. Yaqulu dawu sapa Kanjeng Nabi, idza hamma nalika nejo sapa adukum salah sini sira kabeh, ketika kamu punya tujuan bil amri kelawan sujine perkara, fal yarka mongko salata sapa ahad, salat rakaataini ing 2 rakaat min ghairil fardhati saking saliyane
salat wajib. Summa liyakul nuli keri-keri becik donga sapa wong ahad. Dongane Allahumma ya Allah inni satemen ingsun iku astakhiruka amrih bagus sapa ingsun ka ing sira. Ini satemen ingsun iku astakhiruka amrih bagus ai atlubu minka baya nama huwa khairul li. Amri bagus ya. Saya meminta kebaikan meminta dijelaskan kebaikan yang baik, kebaikan untukku. Ai atlubu minka khairun li astahiruka bi ilmika kelawan ilmuni panjenengan, bi ilmika kelawan ilmuni panjenengan, wa astaqdiruka lan amrih nguasaake sapa ingsun ka ing panjenengan, amring nguasaake sapa ingsun ing panjenengan bikutrotika kelawan kekuatane panjenengan, wa as'aluka lan nyuwun sapa ingsun ka ing panjenengan min fadlika saking utamane panjenengan al azimi kang agung, wa innaka maka satemene panjenengan iku yaqdiru kuwasa sapa tuan, wala aqdiru lan ora kuwasa sapa ingsun, wa ta'lamu lan mudaneni sapa tuan, ngerti sapa tuan, wala a'lamu lan ora ngerti sapa ingsun, wa anta uta panjenengan iku alamul ghuyubi zat kang mudaneni, alamul ghuyubi zat kang mudaneni. Allahumma ya Allah ing kuntalamon ana sapa panjenengan iku ta'lamu ngerti sapa panjenengan anna hadzal amra sak temene ikilah perkara iku khairun bagus li kanggone ingsun fidini ing dalam agama ingsun wa ma'asi lan penguripan ingsun, wa akibati amri lan akhire atau pungkasane perkarane ingsun, pungkasane perkara ingsun. Au qala utawa ngucap sapa Kanjeng Nabi, ajil mugi ngagehake sapa panjenengan ajala amri ya. Au qala ajala amri wa ajilihi, ajili amri wa ajilihi perkara gegene ingsun, wa ajilihi lan perkara mengkone ingsun, fakturhu mongko nguasaake sapa tuan ing amr, fakturhu mongko nguasaake sapa tuan ing amr limare ingsun, wa yassir hu lan gampangake sapa tuan hu ing ingsun ing amr, wa yassir hu lan gampangake sapa tuan ing amr limare ingsun, tsumma barik nuli berkahi sapa panjenengan sapa tuan limare ingsun fihi ing dalem amr, wa ing kunta lamun ana sapa panjenengan iku tak lamun ngerti sapa tuan ana hadzal amra satemene ikilah perkara iku syarrun ora apik jelek li maring ingsun li kadu ingsun fi dini ing dalem agama ingsun wa ma'asi lan penguripan ingsun,
Wa akibati amri lan akhiri pungkasane perkara ingsun. Au qala ajili amri. Au qala ajili amri wa ajilihi. Fasrifu mongko ngengokake sapa tuan ing amr, maka jauhkanlah perkara itu ani andoh saking ingsun. Ani andoh saking ingsun wasrifni lan ngengokake sapa tuan ni ing ingsun anhu saking amr. Anhu saking amr. Waktur lan mugi nakdirake sapa tuan utawa nguasaake sapa tuan lima ing ingsun al khaira ing kebagusan. Haitsu kana ing dalem ngendine nggon tinemu apa khair. Dimanapun kebaikan itu berada, maka takdirkanlah untukku. Summa ardini nuli ngridanono sapa panjenengan ni ingsun. Nuli ngridanono sapa panjenengan ni ingsun bi kelaman amr. Wa qala lan dawuh sapa kanjeng Nabi wa sammi lan nyebut sapa ahad hajatahu ing hajati ahad atau kebutuhane ahad, hajatnya. Jadi hajatnya apa itu diucapkan bukan di akhir doa ya, tapi setelah inna hadzal amro. Anna hadzal amro ya. Itu di wa in kunta ta'lamu anna hadzal amro. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amro. Lah hadzal amro ini sampean berhenti berdoa apa yang menjadi hajatnya. Terus kalau sudah diutarakan sambung khairul li fi dini wa ma'asi wa akibati amri. Faktur huli wa yasir huli thumma barik li fi. Wa in kunta ta'lamu anna hadzal amro, ini ada amro dua ya. Amro kedua itu juga berhenti terus berdoa. Permasalahannya apa itu kan? Dilematisnya itu apa? Di situ disebutkan. Kalau sudah digabung syarrul li fi dini wa ma'asi wa akibati amri. Fasrifhu anni wasrifni anhu waqturli al khaira haitsu kana tsumma ardini bi. Ini doa istikharah ya. Jadi ketika sampean sudah melakukan istikharah dan sudah mantap dengan pilihannya, maka laksanakan. Jangan ragu-ragu ya. Minimal 1 minggu dilakukan atau 3 hari. Ketika tidak ada tanda-tanda kemunculannya, sampean ambil saja yang sampean mantap dan laksanakan. Kemudian bertawakal kepada
kepada Allah. Ini sudah doa ini luar biasa ya. Khairun, kebaikan. Kalau tidak baik maka jauhkanlah, kan? Kalau itu fakturli al khairo, meminta kebaikan dimanapun kebaikan itu berada, dan ridhoilah kami, minta diberkahi, minta diridhoi, dan minta dikasih kebaikan. Kadang kita itu yang menurut kita baik itu belum tentu baik, makanya kebaikan itu kita mintanya kepada Allah supaya dikasih petunjuk. Karena pilihan kita itu kadang tidak sesuai, karena emang nggak tahu. Seperti contoh anak kecil ya, yang sering saya contohkan itu anak kecil. Anak kecil itu karena nggak tahu, yo nggak anak kecil, anak besar pun nggak ratat orang ngerti. Yo kali anak kecil, wong tua kaplak orang ngerti be nyasar-nyasar, ya kan? Itu makanya minta petunjuk kepada Allah. Kalau tidak minta petunjuk kepada Allah, minta petunjuk atau minta ditunjukkan oleh orang yang biasa memberikan petunjuk. Angger ora bisa mangkat dhewe, njaluk diter, maksudnya diter, minta diantar. Lah minta diantar itu maksudnya minta diistiharohkan. Itu namanya minta petunjuk sama orang yang biasa melakukan istiharoh tadi. Ini kalau sudah melakukan istiharoh seperti ini insya Allah semuanya akan baik. Andaikan contoh ada orang dilamar oleh 2 orang, terus akhirnya diistiarohi, muncullah salah satu pemenangnya, akhirnya dipilih. Ternyata setelah beberapa tahun akhirnya terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Terus sampai membayangkan, nah saya sudah istiharoh, ternyata salah juga. Salahnya di mana ini? Jadi kadang kita itu sudah belum apa-apa sudah menyimpulkan sesuatu yang salah, padahal itu belum tentu salah. Contoh umumnya sampai terjadi perceraian, ya kan? Apakah itu salah? Ya, apakah itu jelek? Yang enggak tentu juga. Karena kadang kayak gini, sesuatu yang menurut kita jelek itu bisa jadi hal itu baik untuk kedepannya. Contoh maunya orang itu ternyata cerai. Lah kita nggak tahu setelah cerai itu apakah kita akan ternyata setelah cerai itu contoh itu ternyata mendapatkan lagi yang lebih baik. Andaikan sampean nggak cerai berarti tidak akan mendapatkan lebih baik lagi. Berarti perceraian itu ternyata membawa kebaikan. Contoh. Jadi saya sampaikan sekali lagi. Jadi jangan sekali-kali suudzon kepada Allah atas takdir yang menimpa kepada kita. Jangan sekali-kali suudzon atau berprasangka buruk kepada Allah atas takdir yang ditimpakan kepada kita, apapun itu bentuknya. Karena kita nggak tahu takdir itu, entah itu jelek entah itu baik, karena emang takdir itu kan nggak ada yang tahu. Ya kayak tadi disimpulkan itu kita menganggap perceraian itu adalah sesuatu yang jelek kan. Pak Bewong anggap wah rumah tangga nggak jelas itu kan, jare istiharoh aja bae ora pas kan.
Itu namanya apa? Berarti menganggap bahwa petunjuk istikharah Kanjeng Nabi ini itu tidak baik, tidak benar. Berarti sampean padha menuduh karo Kanjeng Nabi. Menuduh bahwa istikharah itu tidak berguna, kan? Padahal istikharah itu kan berdoa. Masa berdoa dituduh tidak benar? Ini kan jelas-jelas tidak benar lah. Kan? Ya karena menganggap bahwa istikharah kita itu katanya sia-sia. Ngapain istikharah? Ujung-ujungnya orang benar juga, ya kan? Nah, ini kata-kata seperti ini harus dijauhi. Itu komentar orang yang tidak paham dengan arti doa. Karena bagaimanapun yang namanya ini kan doa juga, Allahumma inni astakhiruka, saya meminta dipilihkan yang terbaik kepada engkau untukku. Ini doa, wis jelas-jelas doa. Masa orang doa kok katanya salah atau berubah rasa istikharah wis ujung-ujungnya podo lah. Ini nggak benar ini kata seperti ini. Karena begini, saya sering katakan bahwa orang berdoa itu tetap dikabulkan. Cuman ada yang langsung ketika di dunia, ada yang dijadikan pahala di akhirat, ada yang dirupakan untuk apa? Mengurangi dosa itu. Kafaratul dzunub. Berarti intinya orang berdoa itu tidak ada orang berdoa itu rugi, itu enggak ada. Wong donga kok rugi iki piye? Padahal itu perintah. Falyakul itu kan berarti ucapkanlah Allahumma inni astaghfiruka. Ini penting karena apa? Untuk kita itu bahwa pasrah tawakal kita itu lebih yakin. Saya sudah berusaha, saya sudah istikharah, saya sudah pilih yang mantap, saya sudah melakukan sesuatu yang dari petunjuk engkau, semuanya saya serahkan kepada tawakal kepada Allah. Apapun yang terjadi itu adalah takdirnya. Kita lebih tenang, tidak akan pernah menyalahkan siapa-siapa karena sudah sesuai dengan prosedur, ya kan? Coba sampean orang istikharah langsung pilih baik, akhirnya sama nanti menyesal, kenapa saya dulu tak istikharah dulu ya kan? Padahal karena memang ada proses yang sama tinggalkan itu, akhirnya menyesal. Tapi ketika prosesnya itu tidak sama tinggalkan, berdoa, istikharah dan sebagainya, kok ternyata tidak sesuai dengan harapan, ya itu dikembalikan kepada Allah. Memang takdirnya seperti itu, mau apa lagi, ya kan? Insya Allah ada hikmahnya dibalik sesuatu yang tidak mengenakan itu, ya, karena sesuai dengan kehendak tunjuk, ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, ngendika sapa Aisyah, lam yakun ora ana sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam iku ala syai'in ing atase siwiji-wiji minan nawafil saking pira-pira salat sunah, asyadda ingkang luwih banget minhu saking syai' apane ta'ahudan kreksane ala rakaatayil fajri ing atase rong rakaate salat sunah fajar, yang atase rong rakaate salat sunah fajar. Kanjeng Nabi itu sangat menjaga daripada dua rakaat sebelum sholat fajar. Nah, terus kalau sholat fajarnya jam 9 bagaimana Pak? Apakah ada kesunahan sholat sunah fajar? Ya kan? Nah, fajari nanti wis. Ya. Jadi sholat sunah
qobliyah, salat sunnah rawatib, ada qobliyah subuh, ada qobliyah zuhur, asar itu bisa diqadha. Apa subuh qadha berarti qobliyah subuh yo melu diqadha daripada orang, ya kan? Makanya kalau mau tidur itu berdoa. Ya Allah, semoga nanti saya bangun sebelum subuh untuk sholat sunnah fajar atau subuh lah, ya. Itu kalau sudah niat seperti itu sama kawanan tetap untuk ganjarannya sholat sunnah fajar tadi. Kurang enak, ya. Orang nglakoni tapi oleh ganjarannya. Kalau sana turu diniati, lah nek ora diniati ya orang nggak dapat apapun. Itu makanya perlunya seperti itu. Jadi 2 rakaat sholat sunnah sebelum sholat subuh, ya. Ini yang pahalanya itu khairun min apa? Minat dunya wa ma fiha, yang lebih baik daripada dunia dan seisinya. 2 sholat sunnah sebelum fajar itu khairun, lebih baik dari dunia dan seisinya. Dunia seisine kuwi kalah kalau 2 rakaat sebelum sholat sunnah, sebelum sholat subuh, ya kan? Makanya Kanjeng Nabi itu asyadda ta'ahudan, sangat sangat menjaga 2 rakaat ini. Makanya bagi yang belum bisa melakukan ini, disunahkan untuk itu mau sebelum tidur itu agar diingat-ingat, ya, diniati sholat sunnah fajar atau diniati sholat tahajud juga boleh, ya, sekalian. Niat ingsun turu, saya tidur semoga nanti bangun sebelum subuh untuk mengerjakan sholat tahajud. Ini sampean sholat konang dilalak kliwat tangi jam 5 atau pas subuh, kan seorang bisa melakukan sholat tahajud, itu sampean sudah dianggap seperti halnya orang sholat sunnah tahajud walaupun tidak mengerjakan. Sudah dicatat amal baik sholat tahajud tadi. Makanya kan besok itu di akhirat itu ada orang yang kaget dengan catatan amalnya. Ini catatan amalnya siapa? Kok ada sholat tahajud, ada sholat hajat, ada sholat gonjoran duha, ada gonjoran sodakoh. Mau tahu sodakoh ora? Tahu sholat tahajud ora? Tahu sholat duha ora? Tapi di situ catat semua. Ternyata begitu. Ya Allah, andaikan saya punya harta, saya akan berinfak, bersedekah seperti orang itu. Itu sudah dicatat itu, ya kan? Niat seperti itu. Tapi niat yang betulan beneran. Jangan pura-pura. Nah, pura-pura ya ora bisa. Bener azam apa berniat di dalam hati tenan sungguh. Niat ingsun nanti tidur semoga bangun sebelum subuh mau sholat tahajud. Itu setiap malam tuh seperti itu, diniati seperti itu. Jadi nanti bisa walaupun andaikan itu terlewati tetap akan dapat pahalanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anha saking Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha qalat dawuh sapa Sayyidah Aisyah kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yukhaffifu nyepetake sapa Kanjeng Nabi rakaataini ing rakaat allataini ya rakaataini qabla sholati subhi ing dalem sadurunge salat subuh
Hatta ani sehingga satemene ingsun iku la aqulu yakti ngucap sapa ingsun hal Quran atau maca sapa Kanjeng Nabi bi umil Qur'ani kelawan Al-Fatihah. Bi umil Qur'ani kelawan Al-Fatihah. Saking cepete ya. Cepat tapi tetap tidak meninggalkan rukunnya. Jadi sholat sunnah fajar 2 rakaat itu dilakukan dengan cepat, jangan lama-lama. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ausoni wasiat ingsun sapa khalili kekasih ingsun utawa Kanjeng Nabi bisalah satin kelawan perkara telu la ada uhuna ora ninggal sapa ingsun ing salasan hatta amuta sehingga mati sapa ingsun akan saya lakukan sampai akhir hayat. Saumi salasati ayamin rupane siji poso 3 dina. Puasa 3 hari mingkul syahrin saking saben-saben bulan. Wa sholati duha lan sholat sunah duha. Wa naumin lan turu ala witrin ing atase nglakoni sholat witir. Mengatasi lakoni sholat witir. Ini adalah pesannya Kanjeng Nabi kepada sahabat Abi Hurairah bahwa yang pertama adalah puasa 3 hari setiap bulannya. Ini pahalanya itu seperti kita itu puasa selama 1 tahun. Karena hitungannya itu puasa sehari itu kan kebaikan 1 itu kan dilipatkan menjadi 10 ya 10 berarti puasa 1 hari seperti halnya puasa 10 hari. Lah kalau kita puasa 3 hari berarti sama saja kita puasa 1 bulan. Lah kalau 1 tahun kita per bulan itu puasa 3 hari berarti sama saja kita puasa selama 1 tahun. Itu loh maksudnya itu. Wa sholatil duha wa naumi ala witin wa sholatil duha dan sholat duha. Sholat duha ya. Lah sholat duha itu sholat duha kalau kita punya waktu yang luang setelah sholat subuh itu kalau nggak ada kegiatan lain itu diusahakan itu jangan beranjak sampai dengan masuknya sholat duha. Bisa diisi dengan entah itu zikir, entah itu ngaji, entah itu baca Quran, apa ibadah lah ya, sampai terbitnya matahari. Itu nanti secara pahala itu akan mendapatkan pahalanya orang yang beribadah haji tamatan dengan sempurna. Dan juga untuk menjaga daripada sholat duha. Karena apa? Kadang mungkin kalau di pondok mungkin masih bisa lah, tapi kalau sudah di rumah itu kadang kalau sholat duha itu tidak disegerakan dilakukan nanti itu nanti akan kelupaan karena sudah melakukan aktivitas yang lain. Nah makanya kalau bisa diusahakan itu setelah sholat subuh, kalau memang nggak ada kegiatan lain itu jangan beranjak sampai masuk sholat masuk waktu duha. Nanti sambung sholat duha dan selesai. Setelah itu silakan beraktivitas. Ini insya Allah harinya itu penuh dengan
keberkahan. Karena apa? Yaitu diawali dengan sesuatu yang baik. Jangan bersubuh turu, aduh turu yo payah ya. Terus turu ora salat duha malah tambah. Nah ini. Jadi itu setelah subuh itu pikiran, entah itu baca Quran, entah itu ngaji, entah itu apa ya. Jangan tidur ya. Jangan tidur. Saya karena apa? Yaitu bahkan ada yang mengatakan yo, daripada satu malam suntuk kamu tidak tidur, mendingan semalam suntuk kamu tidur bar subuh jo turu. Karena apa? Orang yang tidur setelah sholat subuh, kecuali memang nggak bisa ditahan, bener-bener nggak bisa ditahan ya. Kalau mlaku wis utuh ngantuk, digawa raup yo ngantuk, digawa adus wisan beratus yo ngantuk, ya kan? Tapi kira-kira ono wong mlaku karo ngantuk ora? Orang berjalan ngantuk kono gelem ya. Kalau memang sudah benar-benar parah ya. Orang dino ora wengi urung turu ya. Nggo kaleng gelem ya. Nah, itu ya. Karena begini, kenapa setelah subuh itu enggak boleh untuk tidur? Karena keterangan-keterangan yang disampaikan kepada kita adalah dapat menghambat rizki, dapat menghambat rizki, rezeki angel, angger sering sholat, angger sering subuh, bar subuh turu, apa maning ora sembahyang subuh, payah maning ya. Terus ada yang bertanya, lah itu orang-orang selain non Islam, ya kan, memperhatikan tidak sholat, tidak tidur setelah subuh. Orang tangani awan, bos-bos, suge-suge, ditangani awan, ya kan, wis suge, ya kan, ya kan. Nah terus bagaimana ini? Cari yang turu bar subuh dadi wong fakir, rezekine angel. Lho bos besar yo tangane awan, ya kan? Lah itu begini dijawab akhirnya, ya betul, dia itu menjadi mungkin orang kaya, tapi ada satu yang tidak bisa dihindari, keberkahan dari hartanya. Ini berkahnya nggak ada. Berkah daripada hartanya itu minimal berkurang, keberkahannya berkurang. Katone tak sugih, katone, tapi secara kualitasnya itu cara bodoh-bodoh emas ya mas. Ada emas yang nom karo emas tuwa, bentuknya bodoh, secara kualitas kan enggak sama, ya kan? Ada lagi yang emas 24 karat, emas antam dengan emas biasa, itu juga bentuknya sama tapi harganya kan juga beda, kualitasnya beda. Podo-podo dadi wong sugih sing biasa turu bar subuh, apa maning ora nganti subuhan sisan, ya. Karo wong sugih sing biasa bar subuh ora turu malah nggawe ibadah, nggawe maca Quran dan sebagainya sampai salat duha. Itu secara kualitas jauh berbeda. Tapi ada Pak di tempat saya itu orangnya itu nggak pernah tidur setelah sholat subuh, terus sampai sholat duha nanti sholat duha kan. Tapi orangnya miskin Pak, wit mbiyen yo ajeg bae dadi wong melarat ya kan. Katanya kalau nggak tidur sholat setelah sholat subuh katanya rezekinya akan iya. Perlu diketahui ya, kadang orang itu, maaf ya, orang itu kadang melihat kekayaan itu dipandang dari harta. Padahal harta itu kekayaan yang sekian persen dari kekayaan yang lain.
Bener ya? Ustaz, apa ya? Loh, coba sampean perhatikan. Sampean katanya orang miskin, tapi setiap hari makan, setiap hari bernapas, setiap hari nggak pernah sakit. Ini jari kono wong miskin ya. Ini kan keterlaluan ya. Ini yang kadang orang awam itu perlu diluruskan ya, perlu diluruskan statement-statement seperti ini tidak nggak layak untuk orang-orang yang paham tentang bagaimana kekayaan itu, sejatinya kekayaan itu. Ada orang katanya kaya, hartanya banyak dan sebagainya. Tapi itu kan tidak jaminan. Apakah kamu mau dikasih kekayaan, tapi kekayaan itu ternyata suatu saat akan menjerumuskanmu dalam kesengsaraan. Sopo sing ngerti? Sampeyan pengin dadi musuh kaya kuwi? Enggak kan? Makanya ojo iri karo wong sugih. Sapa ngerti sugih kuwi ndadekake sengsara akhire. Sampeyan dadi sugih, ya tapi akhire sengsara gelem. Mau ora gelem sungkan temen kan. Cari ping dadi wong sugih. Berarti taune dadi wong sugih ora gelem. Lah kepriye ngono temen. Yo pengin sugih sing sugih tur akhire apik. Yo pengine ta kabeh wong. Cuma seperti itu. Jadi satu lagi yang ingin saya sampaikan, jangan suka suudzon karo Gusti Allah. Menerima takdir yang sejatinya seperti itu kan. Bismillahirrahmanirrahim diakhirkan ya. Terus satu lagi wa naumi ala witrin. Sebelum tidur itu jangan lupa sholat witir ya. Jangan lupa sholat. Ojo sholat witir dong bulan Ramadan tok. Ngerti nih sholat witir dong bulan Ramadan tok. Aduh lah piye? Sholat witir ku yo nang Ramadan yang luar Ramadan. Bahkan mazhab Imam Hanafi itu mengatakan sholat witir itu hukumnya wajib, ya kan? Sebelum tidur itu ditutup dengan sholat witir. Apan sampean kok ngadeg sungkan yo karo njegong kuwa. Sholat sunah itu boleh dengan duduk. Oke. Boleh daripada minggu wis mbayang kono tangi maning lah yo karo njegong kuwa. Boleh ya? Boleh ya. Jadi sholat sunah boleh dengan duduk. Bukan kesel ya. Wong wis ngantuk ya kan. Ngantuk-ngantuk tangi maning karo jegong buang kok karo jegong langsung kayak gini. Saya juga sering kayak gitu ya, sering lihat ada setelah sholat fardu itu kan, setelah wiridan itu enggak berdiri langsung kayak gini ya. Itu sholat sunnah ba'diyah ya kan. Daripada maning tangi ini sisan pengen kok tangi langsung mulai ya kan. Lah ya pahalanya juga jelas berbeda sing tangi sing ngadeg karo njegong kok padha akeh priye kan. Tapi kan minimal daripada orang kelakoni. Daripada tidak melakukan. Ya kalau njegong buo nggih. Latihan. Sementara njegong dhisik engko suwe kan bukan gelem tangi. Daripada tidak melakukan sama sholat isya. Bar sholat isya langsung kayak gini karo jegong kuwo. Nah, sholat ba'diyah salam takbir lagi niat sholat witir ya kan terus sebelum jadi witir itu untuk penutup ya aslinya witir itu dilakukan kalau memang biasa bangun malam itu sholatnya itu setelah tahajud. Kalau biasa bangun malam, atau bangun malam ya ora sholat kan. Tapi kalau tidak biasa bangun malam itu sholatnya sebelum tidur, bukan bablasan. Karena wis sholat witir. Itu sholat penutup, namanya nutup sholat yang lain, sholat sunnah yang lain itu ditutup dengan sholat witir. So, dikit lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah radhiyallahu anha Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kana sebukan yen niku layada ora ninggal sebukan Nabi arbaan ing 4 rakaat qabla dhuhri ing dalem sadurunge salat zuhur.
Wa rakaataini lan rakaat qabla al-ghadati ing dalem sadurunge salat subuh. Ini salat qobliyah ya, qobliyah zuhur dan qobliyah subuh. Salat qobliyah itu boleh dilakukan setelah salat wajib. Ya, yang sering barangkali yang belum tahu ya. Contoh sampean ke musola atau ke masjid, di situ sudah dilaksanakan jamaah. Kan nggak mungkin mau sholat qobliyah, ya kan? Lawis jamaah kok qobliyah di situ, yang ketinggalan ya. Langsung sampean ikut jamaah, ya. Terus bar itu setelah selesai, setelah wiridan sampean boleh melakukan niat usolli apa? Sholat sunnah qobliyah zuhri mana ya? Qobliyah kok dilakukan sakwise Pak? Iya, karena waktu sholat qobliyah itu sejak masuk waktu itu sampai berakhirnya sholat fardu itu berbeda dengan sholat ba'diyah. Kalau sholat ba'diyah itu harus setelah sholat fardu. Jadi sholat sunnah fajar ya, sholat qobliyah subuh itu boleh dilakukan setelah sholat subuh. Nah katanya sholat subuh nggak boleh sholat ba'diyah, nggak boleh sholat sunnah. Tapi ini sebenarnya itu waktunya itu adalah sudah ada sebelum sholat subuh itu. Jadi namanya sabab mukorin atau sabab sebelumnya, seperti sampai contoh namanya sholat jenazah gitu kan. Jenazahnya itu kan meninggal sebelum asar. Terus sampean sholat jenazah setelah sholat asar, boleh tidak? Boleh ya, boleh. Karena apa? Ya kan meninggalnya kan sedurunge asar, maka boleh kan. Ada lagi yang seperti itu, sholat qobliyah asri dilakukan di setelah sholat asar. Itu kalau memang waktunya itu tidak cukup, tapi jangan disengaja. Sama kok orang nglakoni sholat qobliyah nyengko nglakoni ku bae sawise sholat asar, padahal nggak ada apa-apa kan, nganggur ya kan. Ya bener nggak apa-apa, tapi dijaga, dihindari agar tidak menimbulkan fitnah ya kan. Lah ke sholat opo bar asar kok sholat ya kan. Yo karepe mbarmu sholat qadha ora. Ternyata sholat qobliyah. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Muzani radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ngendika sebab kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam salat sira kabeh qabla salatil maghribi ing dalem sadurunge salat maghrib. Qala ngendika sebab kanjeng Nabi bisa sate ing ambal kaping 3 liman kadhe wong sak kang karep semoman karahiyatan krana ora seneng ayat dakhidaha yen to ndadekake ha ing qabla sholatil maghribi ya, qabla sholatil maghribi sunatan ing lakon wajib, dan juga disunahkan juga adalah sholat sunnah qobliyah maghrib itu juga dianjurkan, tapi jangan lama-lama. Seperti tadi sholat qobliyah subuh itu sholatnya jangan lama ya, cukup rukun-rukunnya dan fardu-fardunya saja ya, karena memang waktu maghrib itu kan cepat. Kalau sampai sholat sunahnya itu suwen ya nanti waktunya keburu habis. Wallahu alam.